Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Xuan Yuanru memandang Sueying Tianzun dengan sepasang mata berkaca-kaca, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Tianzun, atas bantuannya," ucap Xuan Yuanru. Sueying Tianzun tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Xuan Yuanru, Tianzun ini merasa sangat baik melihat Anda, jadi saya membantu Anda. Anda tidak boleh mengecewakan Tianzun ini," ucap Sueying. Mendengarkan kata-kata, "baik," dari putrinya, Xuan Yuanru menahan air matanya agar tidak jatuh, dan berkata, "Junior harus mencoba yang terbaik," ucap Xuan Yuanru. Setelah transmisi suara, Xuan Yuanru menangis dalam hatinya, "Yinger, putri ibu yang berharga. Ibu benar-benar ingin memelukmu," ucap Xuan Yuanru. Kemudian, Xuan Yuanru menstabilkan pikirannya, duduk bersila, menutup matanya yang indah, dan berkata pada dirinya sendiri, "Putri, kamu tunggu ibu. Nanti aku akan muncul di depanmu untuk mengenalimu, dan kemudian membawamu menjauh dari si Yuan tertinggi," ucap Xuan Yuanru. Setelah mengambil keputusan, Xuan Yuanru menstabilkan pikirannya dan mulai dengan cepat menghembuskan langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Yu Wensu dan Mu Zihua, yang belum sepenuhnya pulih kekuatannya, sangat bersemangat. Yu Wensu menoleh untuk melihat Tan Yun ke samping, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan berkata dengan transmisi suara, "Wah, Tuhan benar-benar membantuku. Hahaha, jika aku bertemu denganmu yang telah memulihkan kekuatanku sekarang, aku khawatir aku tidak akan benar-benar kalah darimu. Nak, tunggu aku memulihkan kekuatanku, temui kamu dan kemudian bunuh kamu, ahaha," ucap Yu Wensu. Setelah suara itu transmisi, Yu Wensu tersenyum dan berlutut sambil duduk. Tan Yun mencibir dan berkata, "Yu Wensu, sebenarnya, tidak peduli apakah kamu memulihkan kekuatanmu atau tidak, hanya ada satu hasil akhir, yaitu, aku akan membunuhmu dengan tangannya sendiri," ucap Tan Yun. "Hei, nak, kamu harus berharap untuk tidak bertemu denganku lain kali, jika tidak, aku akan membuatmu mati jelek," ucap Mu Zihua. Dengan senyum iblis, Mu Zihua melambaikan kipas lipat di tangannya, dan segera melewati Tan Yun Yage duduk bersila untuk mendapatkan kembali kekuatan. "Mau membunuhku?" ucap Tan Yun tersenyum dan duduk bersila, mata terpejam. Di kursi, Dewa Raja Mulong, Dewa Raja Tertinggi, Dewa Raja Yuan, Dewa Raja Jianglong, Ma Boxiang, Zhan Peng, Gongsun Zhuangli, Dewa Raja dan leluhur ini yang ingin membunuh Tan Yun, diam-diam berkomunikasi melalui transmisi suara. Melalui pertukaran singkat, Dewa Raja Yuan dan Dewa Raja Mulong membuat transmisi suara, memberi tahu beberapa orang bahwa Tan Yun akan mati. Tidak peduli jika Tan Yun bertemu Mu Zihua atau Yu Wensu, dia akan dibunuh. Raja Dewa Tertinggi memiliki keyakinan pada putra sulungnya Yu Wensu, dan Raja Dewa Mulong memiliki hal yang sama untuk Mu Zihua. Setelah lebih dari 1 jam, Yu Wensu perlahan bangkit, memandang Raja Dewa Tertinggi dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Keponakan kekuatannya telah pulih," ucap Yuan. Setelah setengah jam, Mu Zihua berdiri dan membungkuk kepada Raja Ilahi Tertinggi, "Paman Bai, kekuatan keponakan saya telah pulih," ucap Mu Zia. Saat ini, Xuan Yuanru berdiri dan memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk memulai. Setelah Raja Dewa Tertinggi sekali lagi mengorbankan 4 kelompok tirai cahaya kekuatan ilahi, biarkan keempatnya memilih. Segera 4 lawan dipilih. Ketika Yu Wensu melihat bahwa lawannya bukanlah Tan Yun, kemarahannya bisa dibayangkan. Lawannya tidak lain adalah Mu Zihua. Mu Zihua mengerutkan kening, ekspresinya agak serius, dia tidak yakin bisa mengalahkan Yu Wensu. Di dalam hatinya, bahkan jika dia menang, dia akan terluka. Memikirkan hal ini, Mu Zihua berbalik menghadap Lingxia Tianzun, dan membungkuk dalam-dalam, "Tuan Tianzun, jika 2 kultivator lahir, apakah mereka juga akan memberi mereka waktu untuk memulihkan kekuatan mereka?" ucap Mu Zia. "Iya," ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Mu Zihua mengirim transmisi suara ke Yu Wensu, "Saudara Yuan, selama pemenangnya mengalahkan Li Ximin dan Li Xiyin, dia kemungkinan besar akan memenangkan hati Xiyin. Jadi selanjutnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi Anda. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah,
Aku harap itu tidak akan mempengaruhi persahabatan kita, ucap Mu Zihua. Setelah mendengarkan ini, Yu Wensu tersenyum sedikit, dan berkata, itu wajar, saudara tidak perlu menahanku, saudaramu, aku juga ingin meminta saran tentang seni kipas broter Musian yang selalu berubah, ucap Yu Wensu. Hahaha, Mu Zihua tersenyum, mengulurkan tangan dan berkata, saudara Yuan, tolong, ucap Mu Zihua. Saudara Xian, tolong, ucap Yu Wensu. Setelah Yu Wensu berkata, dia dan Mu Zihua terbang ke udara dan terbang ke platform. Pada saat ini, di rumput, Tan Yun dan Xuan Yuanrou saling memandang dan tersenyum, dan berkata melalui transmisi suara, apakah Anda ingin aku naik ke panggung untuk memberi isyarat, ucap Tan Yun. Masih belum, Xuan Yuanrou berkata dengan suara lembut, aku khawatir aku akan menyakitimu. Tan Yun, saya memilih untuk mengakui kekalahan, memberi Anda kesempatan untuk memenangkan kejuaraan, dan kemudian mengusulkan kepada Lingxia Tianzun bahwa Anda ingin mengkonsolidasikan jiwa saya dan membentuk kembali batu ilahi, ucap Xuan Yuanrou. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke, terima kasih, ucap Tan Yun. Xuan Yuanrou berkata melalui transmisi suara, terima kasih banyak, tapi aku akan memberitahumu hal yang paling buruk. Jika kamu ada hubungannya dengan Li Xiyin, aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika aku menemukan ayahku, itu adalah kesalahan ayahku tahun itu, dan aku tidak akan memaafkanmu. Ada cukup banyak wanita di sekitarmu, berhenti main-main dengan bunga, ucap Xuan Yuanrou. Setelah transmisi suara, Xuan Yuanrou berbalik dan melihat ke kerumunan dan berkata, saya mengaku kalah, ucap Xuan Yuanrou. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Dewa Mu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam hati mereka berpikir bahwa Xuan Yuanrou mengakui kekalahan karena Tan Yun. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa, siapa yang bertanya mereka menjadi tunangan Tan Yun. Mengaku kalah, di kursi baris pertama, Sue Ying Tianzun mengerutkan kening dan tampak tidak senang, mengapa mengaku kalah, apa karena dia tunanganmu, ucap Sue Ying Tianzun. Sue Ying Tianzun benar-benar tidak senang, Anda harus tahu itu sebelumnya. Dia secara khusus meminta si Yuan Supreme untuk maju ke depan untuk membiarkan empat besar memulihkan kekuatan mereka ke kondisi puncak mereka, tujuannya adalah untuk menjaga Xuan Yuanrou. Dia tidak menyangka bahwa Xuan Yuanrou tidak akan melawan. Tuan Tianzun, tenanglah, Xuan Yuanrou berkata dengan tulus, Jing Yun adalah tunanganku, generasi muda tahu kekuatannya, dan dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Setidaknya 3 hari 3 malam. Hanya pemenang yang dapat ditentukan, dan yang kalah kemungkinan adalah junior. Jadi junior memilih untuk mengaku kalah. Pertama, aku tidak ingin mempengaruhi upacara ulang tahun karena permainan antara junior dan dia. Kedua, kekuatan junior memang sedikit lebih rendah dari dia, ucap Xuan Yuanrou. Mendengar ini, Sue Ying Tianzun mengerutkan kening, kamu mengatakan bahwa Jing Yun belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Apakah ini benar, ucap Sue Ying Tianzun. Xuan Yuanrou menegaskan, itu benar sekali, apakah orang lain percaya atau tidak, saya sangat percaya tunangan saya akan memenangkan kejuaraan, ucap Xuan Yuanrou. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa tidak menjadi tertegun. Tan Yun belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Sue Ying Tianzun, Lingxia Tianzun, Chaos Tianzun, dan bahkan si Yuan Supreme juga memandang Tan Yun. Jing Yun, kamu awap Tianzun ini dengan jujur, Lingxia Tianzun bertanya, apakah yang dikatakan Xuan Yuanrou itu benar, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun melipat tinjunya dan membungkuk, lapor kepada Tuan Tianzun, apa yang dia katakan itu benar, ucap Tan Yun. Lingxia Tianzun berkata, kamu telah melepaskan seni pedang guntur gila secara ekstrim. Bukankah ini kekuatan terkuatmu, ucap Lingxia Tianzun. Seni pedang guntur gila telah dikembangkan secara ekstrim, dan seni palu ilahi Kuang Feng telah dikembangkan hingga ekstrim. Bawahan ini percaya bahwa kekuatan seni palu Kuang Lei lebih unggul daripada seni pedang Kuang Lei, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Lingxia Tianzun ada sorot keterkejutan di matanya, kamu mengatakan bahwa kamu juga telah berlatih Kuang Feng Divine Hammer secara ekstrim, ucap Lingxia Tianzun. Iya, Tuan Tianzun, ucap Tan Yun. Lingxia Tianzun terkejut, dan melihat bahwa Tan Yun tidak sombong atau rendah hati, kembali ke Tuan Tianzun,
setelah bawahan melatih dua latihan yang diberikan Anda secara ekstrim, mereka telah menyadari dua latihan gabungan. Ini adalah kesempatan, bawahan ini akan menunjukkannya untukmu, tolong beri aku beberapa petunjuk, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Tianzun Lingxia tersenyum dan berkata, "Oke, Tianzun ini menantikan penampilanmu selanjutnya," ucap Lingxia Tianzun. Setelah itu, Tianzun Lingxia berpikir diam-diam, dia berkata bahwa dia akan melakukan guntur gila Sword Art dan Kuang Feng Divine Hammer Art terintegrasi menjadi satu, dan latihan baru diturunkan. Bagaimana ini mungkin? Jika dia benar-benar bisa melakukannya, seberapa kuat bakat dan pemahamannya, ucap Lingxia Tianzun di dalam hatinya. Ketika Lingxia Tianzun berkata, Raja Dewa dan Patriark lainnya sudah terkejut. Setelah shock, kebanyakan orang tidak percaya bahwa Tan Yun bisa melakukannya. Pada saat ini, Yu Wensu dan Mu Zihua, yang memegang kipas lipat, sudah memulai pertarungan di platform. Mu Zihua memiliki sosok yang anggun, menghadapi serangan Yu Wensu yang kuat dan ganas, dia memegang kipas lipat, menghindar dari langit, dan kipas lipat menari dengan kecepatan tinggi di kehampaan, menggambar-gambar gunung dan sungai yang luar biasa. Pada saat berikutnya, gunung dan sungai bersinar, seolah-olah mereka hidup, dan proyeksi gunung yang berisi kekuatan para dewa dilepaskan dari gunung dan sungai, dan mereka dihancurkan menuju Yu Wensu. Yu Wensu memegang pedang ilahi dengan atribut waktu dan ruang, dan sosoknya gagah. Dengan rotasi pergelangan tangannya, sinar pedang para dewa ruang dan waktu dilepaskan, merobek langit, dan menghancurkan proyeksi gunung dan gunung. Dalam 1 jam berikutnya, Yu Wensu dan Mu Zihua bertarung dengan cara yang tak terpisahkan dan luar biasa. Namun, semua orang tidak dapat melihat siapa keduanya, siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih lemah. Saudara Musian, tunggu, ucap Yu Wensu. Saat Yu Wensu berbicara, tubuhnya melayang ke belakang dan berdiri di udara. Mu Zihua memegang kipas lipat dan memutar tubuhnya ke udara. Kakak Yuwen, apa saranmu, ucap Mizua. Yu Wensu memandang ke langit dan berkata, sekarang matahari terbenam, agar tidak membuang waktu semua orang, mengapa kita memutuskan hasilnya dengan satu gerakan, ucap Yu Wensu. Mu Zihua tersenyum dan berkata, ya, saya juga ingin mendapat pelajaran. Saya ingin mengalami pukulan broter yang paling kuat dari seni pedang surga pemisah ruang waktu. Saudaraku tersayang, aku akan menggunakan keterampilan melukis Mulongshen yang paling kuat untuk berurusan dengan saudara Yuwen, ucap Mu Zihua. Bagus, Yu Wensu tampak serius, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap Yu Wensu. Mu Zihua tersenyum sedikit, saudara Yuwen, kamu juga harus berhati-hati, ucap Mu Zihua. Saat berikutnya, senyum di wajah Mu Zihua menghilang, dan matanya menjadi tajam. Dia membalik tangan kanannya, dan saat kipas lipat menghilang di tangannya, pena ajaib yang panjangnya 1 kaki keluar dari udara tipis. Dalam getaran keras kehampaan, kekuatan para dewa kuno mengalir dari telapak tangan kanan Mu Zihua ke sikat ajaib di tangannya. Bagian tengah berkedip, dengan kedipan cepat, sementara lengan kanan melambai, kekuatan para dewa kuno yang memutar dan memutar, dicurahkan dari pena ajaib. Ambil langit sebagai layar, dan gambar dengan pena. Naga kuno ada di langit. Dalam sekejap, kekuatan para dewa kuno dilepaskan dari pena ajaib Mu Zihua, mengembun dan tidak menyebar dari kehampaan, dan melukis naga setinggi 8.000 kaki. Hanya naga yang tidak memiliki mata. Naga itu hidup, dan untuk beberapa saat raungan naga bergema di langit dan bumi, mengejutkan hati orang-orang. Mu Zihua memutar pergelangan tangannya dan memegang pena ajaib ke Shenlong, yang memancarkan kekuatan para dewa kuno. Segera, sepasang mata raksasa Shenlong berubah dari rongga mata dan meledak. Ada aura kekerasan dan kuno yang membuat jantung Tan Yun berdebar. Dengan auman naga, naga itu menabrak kehampaan dan melahap Cao Yu Wensu dengan kagum. Ketika Yu Wensu terkejut, seluruh orang menjadi bersemangat dan berkata dengan sungguh-sungguh, seni pedang pemisah ruang dan waktu surga, bentuk ke-11, tebasan pedang ilahi waktu dan ruang, ucap Yu Wensu. Seni pedang surga pemisah ruang waktu memiliki total 12 gerakan. Saat ini, Yu Wensu belum dapat sepenuhnya menguasai bentuk ke-12. Oleh karena itu, dia tidak berani melakukannya saat ini, agar tidak kalah dari Mu Zihua. Di dalam hatinya, dia tidak bisa dikalahkan. Dia harus menang. Hanya dengan menang,
dia bisa membunuh Tan Yun dan menjadi terkenal di pertempuran berikutnya, dan bahkan menjadi menantu cepat Ling Xia Tianzun. Boom! Saat langit runtuh, kekuatan Dewa Waktu dan Dewa Ruang menyebar keluar dari tubuh Yuansu, menelan kekosongan 100.000 kaki. Dalam radius 100.000 kaki, kekuatan Dewa Ruang dan Waktu bergabung dengan kecepatan ekstrim, membentuk kekuatan Dewa Ruang dan Waktu. Pada saat kekuatan langit dan para dewa terbentuk, kekosongan ini sepertinya berhenti mengalir, dan ruang membeku. Sosok Yuansu bebas dan mudah dalam angin bersiul. Dia menari dengan pedangnya di kehampaan, dan tiba-tiba menusuk naga dewa kekuatan dewa kuno 80.000 kaki. Segera, seberkas cahaya pedang dengan hanya 100 kaki ditembakkan dari pedang ilahi, dan kekuatan waktu dan ruang dalam radius 100.000 kaki diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam cahaya pedang. Boom! Napas cahaya pedang meroket dengan liar, dan napas keras itu membuat Tan Yun merasakan banyak tekanan. Cahaya pedang setinggi 100 kaki di kehampaan menembus kehampaan dan menusuk ke arah kepala naga besar itu. Boom long! Bang bang! Saat cahaya pedang menikam naga, langit runtuh dan kekosongan hitam pekat muncul, yang membuat Mu Zihua ketakutan. Tapi itu adalah cahaya pedang yang sangat kecil dibandingkan dengan naga, menikam kepala naga dengan keras, dan kemudian menusuk tubuh naga seperti kekuatan penghancur. Ketika 80.000 kaki Shenlong menghilang sepenuhnya, cahaya pedang yang utuh tiba-tiba tergantung di depan Mu Zihua. Melihat cahaya pedang tetap di depannya, kepanikan di wajah Mu Zihua menghilang, digantikan oleh kehilangan tanpa akhir. Matanya redup, dan mantan semangatnya yang tinggi tidak ada lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Yuan lebih unggul, aku mengaguminya," ucap Mu Zihua. Segera, Mu Zihua perlahan berbalik, menatap Li Xin di kursi baris kedua, dan berkata dengan penuh kasih sayang dan tenang. "Xin, kita sudah saling kenal selama lebih dari 9.000 tahun, ada sesuatu yang selalu ingin saya katakan kepada Anda. Aku sangat mencintaimu," ucap Mu Zihua. Li Xin tersenyum di kursi, "Kamu ada di hatiku, bukan hanya temanku, tetapi juga saudaraku," ucap Li Xin. Kata-kata Li Xin adalah penolakan. Mu Zihua menghela nafas, mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, saya berharap Anda menemukan kebahagiaan Anda sesegera mungkin," ucap Mu Zihua. "Kamu juga saudaramu," Li Xin berkata dengan lembut, "saya harap Anda akan sama seperti sebelumnya, orang yang bebas dan mudah mulai sekarang," ucap Li Xin. "Iya." Mu Zihua mengangguk, terbang ke kehampaan, berdiri di belakang Mulong, dan berkata dengan transmisi suara, "Ayah, aku minta maaf karena mengecewakanmu," ucap Mu Zihua. "Tidak apa-apa," Mulong Raja para Dewa berkata, "pertempuran hari ini, kamu telah membuktikan kekuatanmu kepada semua orang. Aku merasa terhormat memiliki putra sepertimu, tidak masalah jika Anda gagal, dan itu tidak menakutkan, yang penting adalah, Anda harus menerima kegagalan dengan kerendahan hati. Hanya dengan cara ini Anda bisa menjadi lebih kuat," ucap Mulong. Mendengar ini, Mu Zihua mengangguk dan berkata, "Ajaran ayah, anak akan mengingatnya," ucap Mu Zihua. Dewa tertinggi perlahan bangkit, memandang Yuansu yang telah menang di peron, dan memuji, seperti yang diharapkan dari putra sulungku, Su Er baik. "Selanjutnya, kamu harus memenangkan kejuaraan untuk ayah," ucap Dewa tertinggi. Yuansu menyapu platform, membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir ayah, anak ini pasti akan memenangkan kejuaraan," ucap Yuansu. "Kamu dengan cepat memulihkan kekuatanmu dan bersiap untuk pertempuran dengan semua kekuatanmu, dan jangan gegabah," ucap Dewa tertinggi. Setelah mendengarkan, Yuansu mengangguk, melirik Tan Yun, dan duduk di tanah untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, di kursi Tuan dan Raja para Dewa semua berbisik. "Anda mengatakan Jing Yun dan Yuansu, siapa yang dapat memenangkan kejuaraan berikutnya, dan mendapatkan tuan muda dan putri yang menantang Lord Tianzun?" Sulit untuk mengatakan, perasaan yang tak terduga, mencapai dua besar telah membawa kita juga banyak kejutan. Kecelakaan, hehe, saya pikir Yuansu akan menang. Yah, saya juga berpikir bahwa Yuansu akan menang, setidaknya ada peluang 70%. Mendengarkan suara-suara kerumunan, Dewa Raja Bai Cheng memandang ke samping pada Dewa Raja Mu Feng, "Saudaramu, apakah menurutmu Yuner memiliki peluang untuk menang?" ucap Bai Cheng. Sulit untuk mengatakannya, Raja Dewa Mu Feng berkata, "Yuansu itu tidak orang yang baik.
Namun, saya masih percaya pada Rower, karena Rower mengakui pada dirinya sendiri dan kekuatannya sedikit lebih rendah dari Yuner, itu mungkin Yuner tidak akan mengecewakan kita, ucap Mu Feng. Di kursi baris kedua, Lingxia Tianzun berkata, suamiku, menurutmu siapa yang akan memenangkan kejuaraan, ucap Lingxia Tianzun. Chaos Tianzun berkata, sulit dikatakan, tapi aku lebih suka Jing Yun, aku sangat menyukai anak ini, ya orang yang ada dalam pikiranku sebagai menantu. Hanya saja dia sudah memiliki tunangan, yang membuatku sangat tidak bahagia. Bagaimana mungkin putriku melayani suami dengan wanita lain, ucap Chaos Tianzun. Mendengar kata-kata itu, Lingxia Tianzun berkata melalui transmisi suara, saya juga berpikir begitu, tetapi kita tidak boleh terlalu memikirkannya sekarang. Mari kita tunggu sampai Jing Yun benar-benar dapat mengalahkan Yuan Shu dan anak-anak kita, ucap Lingxia Tianzun. Setelah itu, Chaos Tianzun berkata, Lingxia, kamu terlalu meremehkan Jing Yun, saya percaya bahwa Jing Yun, jika dia adalah dewa kelas 7 seperti anak-anak kita, itu dapat mengalahkan mereka. Saya tidak berpikir dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan kita Yin dan Simin sekarang, ucap Chaos Tianzun. 1 jam kemudian, matahari terbenam menghilang, dan matahari terbenam menyinari langit merah, yang luar biasa indah. Yuan Shu bangkit dari rumput, membungkuk kepada Raja Dewa tertinggi dan berkata, Paman Bai, kekuatan keponakan telah pulih, ucap Yuan Shu. Yuan Shu, akan menjadi pertarungan pamungkas. Pemenang akan memenangkan kejuaraan, pada saat itu, kamu akan membuat permohonan kepada Tuan Tianzun, dan kamu juga akan memiliki kualifikasi untuk menantang putri dan tuan muda Tuan Tianzun. Yuan Shu, Jing Yun, kalian berdua harus berusaha sekuat tenaga, ucap Raja Dewa tertinggi. Tan Yun memandang Raja Dewa tertinggi dengan tenang, dan berkata dengan ringan, generasi muda harus mengeluarkan semua kekuatanku, ucap Tan Yun. Aku juga, ucap Yuan Shu memandang Tan Yun ke samping, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Tan Yun mendengus dingin, dan jubah ungu itu memburu ke udara dan terbang ke platform pertama. Wosh, Yuan Shu mengikuti dengan cermat, terbang dari meja dan menatap Tan Yun, tinjunya mengepalkan suaranya dan berkata, membunuh kamu, Suan Yuanru akan menjadi milikku cepat atau lambat, aku akan menghancurkannya sampai mati, ucap Yuan Shu. Mata Tan Yun sedikit menyipit, dan kemarahan meningkat di hatinya. Tepat ketika Raja Dewa tertinggi akan mengumumkan dimulainya permainan, Tan Yun tiba-tiba berkata, Yuan Shu, aku akan memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semuanya tercengang. Jing Yun, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Ketika Yuan Shu hendak setuju, Raja Dewa Yuan buru-buru berkata, Suer, jangan setujui dia, ucap Raja Yuan. Ayah, Yuan Shu baru saja membuka mulutnya dan tertegun. Raja Dewa Yuan menegur, tidak setuju, ucap Yuan. Raja Dewa Yuan memiliki kekhawatirannya, meskipun dia berpikir bahwa Yuan Shu memiliki peluang bagus untuk menang, tetapi dia masih tidak menginginkan putranya menyetujui. Raja Dewa Yuan adalah orang yang berhati-hati, dan dia hanya takut pada hal yang tidak terduga. Jika putranya benar-benar bukan lawan Jing Yun, dia masih bisa mengakui kekalahan dan hidup, jika tidak, hidupnya akan hilang. Ya, setelah Yuan Shu menjawab, dia memelototi Tan Yun, nama keluarga Jing, aku tidak takut padamu, sudah ku bilang, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup dan meninggalkan platform, ucap Yuan Shu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, jika Anda tidak berani setuju, Anda hanya tidak berani, dari mana Anda datang dari begitu banyak omong kosong, ucap Tan Yun. Kali ini, suara lama Raja Dewa tertinggi terdengar, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa yang terakhir pertarungan resmi dimulai, ucap Raja Dewa tertinggi. Langkah ilahi Hongmeng. Begitu suara Raja Ilahi tertinggi jatuh, Tan Yun memikirkan kata-kata Yuan Shu yang memalukan Suan Yuanru untuk pertama kalinya, dia membuat langkah pertama, dan tubuhnya tiba-tiba melintas, dan dia muncul di samping Yuan Shu, mengusap telapak tangan kanannya ke wajahnya. Perubahan normalitas ini membuat tembakan pertama, yang membuat Yuan Shu tidak bisa bereaksi, dia mengangkat lengan kirinya dan mencoba untuk memblokir. Retak, Tan Yun menamparkan lengan kiri Yuan Shu dengan telapak tangan, lengan kiri Yuan Shu meledak dengan daging dan darah, dan di bawah tumbukan besar, telapak tangan kirinya menamparkan wajahnya. Menghadapi penghinaan seperti itu,
Yuansu meraung, Jing Yun, aku akan membunuhmu, ucap Yuansu. Om, Yuansu membalik tangan kanannya, dan pedang surgawi atribut waktu dan ruang muncul entah dari mana, memegang pedang ilahi, pedang, melonjak keluar dari tubuhnya kecepatan kekuatan para dewa dalam ruang dan waktu meningkat tajam, menyerang Tan Yun. Cincin Divine Tan Yun menyala, memegang pedang Divine atribut angin dan guntur, dan bertarung dengan cepat dengan lawan. Untuk sementara, cahaya pedang mengamuk di atas platform dewa nomor 1, dan kekosongan itu seperti cermin raksasa, menjadi terfragmentasi. Semua orang terkejut menemukan bahwa dalam pertempuran sengit antara Tan Yun dan Yuansu, kecepatan gerakan tidak kalah dari yang lain. Bas! Dalam sekejap, kekuatan para dewa angin menyembur keluar dari tubuh Tan Yun, dan kecepatan langkah ilahi Hong Meng Tan Yun menjadi 3 poin lebih cepat, menaungi Yuan yang diselimuti kekuatan waktu dan luar angkasa Su adalah yang terbaik. Dang 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 dang, Tan Yun mematikan dan menebas ke arah Yuansu. Untuk sementara, Yuansu hanya bisa menangkis, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Uci, di antara cahaya 6A dan batu api, Tan Yun mengambil celah di Yuansu dan menebas leher Yuansu dengan pedang. Yuansu mundur, leher pedang tajam menyapu tenggorokan Yuansu, meninggalkan noda darah tipis. Merasakan rasa sakit yang menyengat di leher, dahi Yuansu ditutupi dengan keringat dingin yang lembu. Ketika jalan rahasia itu berbahaya, suara cemas Raja Dewa Yuan terdengar di telinganya, "Suer, kamu lebih rendah dari dia dalam kecepatan, jangan bicara dengannya, lawan. Kamu harus menggunakan seni pedang langit pemisah ruang waktu, lawan dia dengan cepat, dan kalahkan dia dengan kuat," ucap Raja Yuan. Bimbingan Raja Dewa Yuan bagaikan tamparan di wajah Yuansu. "Anak ini mengerti," ucap Yuansu membentak, tubuhnya bergerak mundur, dan dia berdiri di udara, matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, seni pedang pemisah ruang dan waktu surga, bentuk ke-11, tebasan pedang ilahi waktu dan ruang, ucap Yuansu. Segera, dalam keruntuhan langit yang tiba-tiba, kekuatan para dewa ruang dan waktu melonjak keluar dari tubuh Yuansu, menelan kehampaan selebar 100.000 meter. Kekuatan dewa ruang dan waktu dalam kehampaan dengan cepat bergabung dengan kekuatan besar dewa ruang waktu. Segera, waktu di sisi kehampaan ini tampaknya berhenti, dan ruang membeku. Dalam embusan angin seperti hantu yang menangis, niat membunuh Yuansu sangat menakjubkan. Ketika dia menari pedangnya seperti kilat di langit, dia tiba-tiba berhenti dan menikam Tan Yun yang ada di bawah. Tiba-tiba, sinar pedang 100 kaki ditembakkan dari pedang ilahi, dan kekuatan para dewa dalam ruang dan waktu dalam radius 100.000 kaki tampaknya dipanggil, dan dengan panik disuntikkan ke dalam sinar pedang 100 kaki. Boom, boom, napas cahaya pedang meroket dengan liar, dan napas keras itu pertama kali menyelimuti Tan Yun yang sepertinya membawa gunung di punggungnya. Pada saat yang sama, aura itu juga mengandung kekuatan kegilaan, yang menyebabkan kecepatan gerakannya turun tajam, akibatnya, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Pada saat ini, semua orang di kursi menatap Tan Yun dengan saksama, dan gambaran kekalahan Mu Zihua muncul di benak mereka. Mereka ingin melihat apakah Tan Yun bisa mengatasinya. Adapun Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng saat ini, mata keruh penuh kekhawatiran, dan mereka sangat takut bahwa Tan Yun tidak dapat diprediksi. Seni pedang guntur gila. Pedang gila seperti pasang, ucap Tan Yun tampak serius, dan tiba-tiba menguras semua kekuatan Dewa Petir di Linci. Dalam sekejap, kekosongan 18.000 kak 8 di sekitar Tan Yun ditelan oleh kekuatan Dewa Petir. "Bunuh," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berteriak dengan keras, dia tiba-tiba mengayunkan pedang dari udara rendah dengan sering berkedip. Segera, puluhan ribu cahaya pedang sepanjang 3 kaki dan 3 inci melonjak dari kolam guntur. Semua orang menunggu dengan napas tertahan, melihat kehampaan. Bang bang bang. Tiba-tiba, ada semburan suara tabrakan yang cepat di langit, tapi itu adalah cahaya pedang dalam gelombang pedang gila, meluncur dengan kecepatan ekstrim dan menghancurkan balok pedang. Pada saat yang sama, cahaya pedang juga menghilang dengan cepat. Ketika cahaya pedang Yuansu menghancurkan celah dalam gelombang pedang gila, cahaya pedang telah dikonsumsi dan hanya 3 kaki besar yang tersisa, dan itu telah menuju Tan Yun dengan agresif. "Hancurkan untukku," ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedangnya di kedua tangannya, dan tiba-tiba menebas balok pedang 3 kaki. Bang! 3 kaki cahaya pedang tiba-tiba runtuh,
dan Tan Yun dikirim terbang puluhan ribu kaki. Pada saat ini, sinar pedang dari ribuan dewa guntur yang belum dihancurkan Tan Yun sebelum melesat ke arah Yu Wensu di langit. Dang 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 dang, Yu Wensu memegang pedang ilahi, dan sementara pergelangan tangannya berputar, dia menari tirai pedang berbulu, menghancurkan hampir semua balok pedang. Puci, puci, dua balok pedang yang tersisa, kekuatan dewa guntur, terbang di atas bahu kiri Yu Wensu dengan kepulan darah, dan segera, lengan kirinya terbang menjauh dari tubuhnya. Ah, lenganku, rambut Yu Wensu acak-acakan, matanya menatap Tan Yun, yang berdiri puluhan ribu meter di langit, meraung, kamu mematahkan lenganku, aku akan membunuhmu hari ini, ucap Yu Wensu. Tan Yun yang tidak berbahaya, mencibir dan berkata, oke, aku ingin melihat, kemampuan apa yang kamu miliki untuk membunuhku, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.